Shalom Alehem, Basam Yosua Masya, gimana kabarnya semua? Ya, semoga semuanya bagus-bagus, keluarga kita sehat-sehat, dilindungi ya. Doa yang baik akan kembali yang baik. Dan ingat golden rule ya, rule emas, aturan emas. Apa yang mau kita harap dari orang lain, lakukanlah, perbuatlah dulu demikian. Maka kalau ketika banyak orang yang sudah bereaksi buruk dengan kita, artinya ada yang perlu dirubah dari kita ya, personality kita. Oke. Nah, di sini lagi-lagi aku ingin membicarakan sedikit tentang si Sarah. Noni, aku bersamamu. Zaman sekarang ini mau akhir zaman ya, akan makin banyak nabi-nabi palsu, akan makin banyak kaos, kekacauan, perpecahan, orang-orang yang merusak dari dalam. Saya selalu katakan peka dan identifikasilah siapa Ahab dan Izebel ya. Jangan gara-gara misalnya kayak kita itu punya orang ini adalah orang yang satu paham atau ideologi sama kita, lalu kita membiarkan kejahatan-kejahatan moralnya dan perbuatan yang gak baiknya. Dalam agama, kalau kita bicara kasih, saya tidak pernah mendapati, teman-teman tak pernah mendapati di Alkitab kasih itu bicara tentang pembiaran. Kasih itu bicara tentang ya sudah, tidak apa-apa, gak ada saya mendapatkan itu. Kasih bicara tentang pendisiplinan. Jemaat Korintus itu terjadi bagaimana ada orang yang di tengah-tengah itu melakukan kejahatan moral. Paulus lakukan apa sebagai gembala? Disiplinkan, keluarkan. Ya, makanya kalau gereja-gereja kalau misalnya ada yang tidak baik dan segala macam, ya itu didisiplinkan. Bagaimana Tuhan? Yesus itu sendiri ketika dia mengasihi, Tuhan juga mendisiplinkan. Makanya jangan salah ya. Banyak orang yang salah dengan perspektif kasih dalam konsep Ibrani. Saya dulu ini aktivis, teman-teman ya, ketika menjadi PDM, pendeta muda, di sini agak ada dilema. Kalau jadi aktivis itu, kalau misalnya ada sesuatu yang salah, misalnya kayak gerakan mahasiswa Kristen Indonesia gitu ya, mereka turun di jalan, mereka minta keadilan, mereka bersuara, speak up dan segala macam, bergerak. Tapi ketika menjadi pendeta, kita harus mengasihi, kasih. Nah ini bingung. Kalau misalnya ini nggak tepat konteksnya dan tidak memahami prinsip kasih di dalam konteks Ibrani, ini sangat kacau. Kalau orang Indonesia dulu waktu dijajah Belanda, dibilang kita harus mengasihi, kasih dalam konteks asal, udah tak menang-menang kita sampai sekarang, Wak. Jadi jangan banyak kita salah ya. Salah satu yang ditugaskan kepada kita, belalah orang lemah, ya lepaskan belenggu yang terikat, belalah orang-orang terjolim. Maka Noni, aku bersamamu, karena ketika bicara tentang Sarah ini, track recordnya kita sudah tahu semuanya. Dan ini juga himbauan kepada teman-teman yang lain, kalau sudah tahu ada yang begini ya, kita disiplinkan ya. Jangan diberikan lagi ruang, maksudnya diminimalisir ruang geraknya. Kalau bisa di room itu dipersempit ruang geraknya. Nah, aku tuh sebenarnya nggak tertarik ya dengan her life ya. Kalau kita punya keluarga aman-aman, bagus-bagus ya, kehidupan kita enak, nikmat, anak kita ini ada yang kita urus ya, kita itu nggak akan tertarik dengan orang-orang unfaedah, orang-orang toxic people seperti ini. Nggak tertarik, kecuali kalau dia yang memang selalu haus validasi, sensasi, gimmick, drama-drama queen, minta diperhatikan. Kalau aku tertarik dengan orang-orang yang membantuku untuk grow up, orang-orang yang punya ide brilian gitu ya. Jadi kalau bukan dia itu yang selalu masuk, yang mengganggu dan segala macam di room live-ku, kayak kemarin itu ke Pak Joshua tuh kami diganggu, dia pakai fotoku dan lain-lain. Terus dia di akunku masuk, dia pakai akun samaran. Ketika aku dapati akun itu sedang live di tempat orang lain, dia buru-buru langsung blokir aku. Tapi gua nggak bodoh, Wak. Aku pakai HP satu lagi, gua masuk situ buru-buru kerekam supaya membuktikan akun itu adalah akun dia. Suara itu kan tidak bisa dibohongin. Kalau misalnya hanya di room dia ngoceh apa segala macam, itu whatever, terserah dia mau jungkir balik salto, terserah, itu nggak tertarik sama sekali ya. Tapi kalau sudah di tempat-tempat mana, di room mana, terus masuk lagi di roomku gitu ya, kalau saya pribadi harus bereaksi ya itu jangan salah kan. Dan memang harus di counter attack yang seperti ini ya. Jadi sebelum aku ingin membahas itu, aku ingin buat konten juga. Nggak taunya beberapa hari yang lalu Noni itu ada kami sharing-sharing ya. Noni ini juga dibilang pel dan lon oleh si Sarah ini. Jadi ini gue persempit waktunya ya. Dan kebetulan kemarin itu secara random, walaupun sebenarnya di dunia nggak ada, yang kebetulan aku lewat dalam satu room di mana di atas itu ada Noni, Sarah dan lain-lain. Dan Noni di sana menuntut Sarah, di mana bukti dia minta itu, dan semuanya yang dalam waktu berapa lama itu, ada setengah jam mungkin, itu semua sudah kurekam.
secara kebetulan ya, semua sudah kerekam. Ya, jadi tapi di sini aku harus minimalisir waktu, nggak cukup waktunya, ya. Di situ endingnya si Sarah ini akhirnya juga maki si Noni ini, jangankan dengan kayak kita, dengan istri Pak Joshua Towe itu saja pun dibilang seperti itu. Inilah kalau wanita-wanita dengan aktualisasi diri rendah ya, yang banyak mendapat kegagalan, inner child. Nah, di dalam room itu juga ada Pak kasih karunia ya, mengatakan Sarah ini banyak kepahitan. Memang sangat banyak kepahitan, dan sayangnya ketika usia sudah mencapai umur sekarang ini ya, itu sudah berkarat, itu sangat susah. Maka lebih bagus kita itu mencegah daripada mengobati. Sesuatu itu lebih bagus kita cegah daripada ada kaos di depannya. Lebih bagus orang ini di-skipkan. Teman-teman boleh cari. Aku tidak pernah mendapati arti kasih di dalam Alkitab itu bicara tentang pembiaran. Ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu mendisiplinkan. Bangsa Israel aja itu umat kesayangan, Tuhan pukul melalui bangsa Asyur. Misalnya seperti orang bilang doakan apa segala macam, ada hal-hal emang udah nggak bisa lagi. Sodom Gomora udah nggak bisa lagi. Daud mau merengek-rengek apa segala macam udah nggak bisa lagi. Makanya banyak yang salah tentang perspektif kasih. Makanya ada aliran apa? Marsionisme yang bilang Yahova di perjanjian lama itu iblis katanya. Kenapa? Karena tidak mengerti prinsip kasih dalam perspektif Ibrani. Jangan salah, Yesus itu pun nanti pada akhirnya endingnya akan buang manusia kemana? Ke lautan api menyala-nyala. Adam waktu jatuh ke dalam dosa, Tuhan memang buat kain untuk mereka, tapi diusir. Ada pendisiplinan, ada pembiaran. Bukan pembiaran maksudnya ya. Anak kita pun kalau salah mencuri, itu bukan kita oke anak ya bagus lakukan, kita boleh. Bukan. Kita beri nasihat, kita berikan sedikit teguran, kita disiplinkan. Kan begitu ya. Nah, jadi ini dikit aja dulu ya. Siang, Pastor Sarah, saya bicara boleh tolong dibuka. Yang namanya Pastor Sarah, tolong dibuka mute-nya. Halo? Saya mau bertanya ini sama Pastor Sarah. Sarah nggak ada suaranya, Sarah. Enggak, saya mau bertanya nih, saya mau minta bukti sama dia di mana saya jadi lontaran pelacur. Jadi apa? Di mana buktinya saya menjadi lonte dan pelacur. Ini saya minta bukti dari Pastor Sarah. Lonte pelacur siapa? Kamu ngatain saya Saya lontaran tidak pelacur. pernah bilang kau lonte dan pelacur. Kamu mulai. Saya bilang kau perempuan sampah. Saya bilang kau cewek sampah. Kamu itu Saya bilang kau cewek dengar. sampah. Saya bilang kau mulai cewek kan sampah. Loh, mulai yang pembohong saya- kamu itu Wah, banyak kupingmu. saksinya loh, banyak saksinya. Kamu itu pembohong, Oke. mulai Yang penipu saya kamu. bilang tadi itu si Haka Raja Sonang, ya. Kamu Haka itu Raja pembohong. Sonang. Astaga, dia mulai bohong nih. Kamu itu saya dengar loh. Ya sudah, Ya, tapi saya lihat harus videonya. luruskan. Saya harus. Kau cewek Saya sampah. harus. Kau Iya, cewek tapi kamu sampah. bilang saya kau cewek lonte kan, sampah. kamu Saya belajar. nggak bilang kau Ya lonte, mulai. kau bilang saya bilang kau cewek Kamu itu mulai sampah. penipu. Kau Kamu cewek itu sampah. mulai penipu. Semua Enggak, orang saya kamu bilang berani, lonte. saya berani bilang kau cewek sampah. Kau memang cewek sampah. Kamu tuh menipu, kamu tuh pembohong, kamu tuh ngomong Cewek loh sendiri sampah di yang saya roomnya bilang itu. itu Ingat loh. Haka Raja Sonang, ya, yang saya bilang Kamu tuh di roomnya, Imal, kamu ngatain saya lonte dan pelacur. Itu yang cewek lonte dan sampah. Kamu tuh yang cewek lonte dan pelacur. Karena dari foto-foto kamu ngeluarin tete kamu di depan. Tuh kamu yang lonte, paham kamu? Saya pernah dibilang sama dia tuh otaknya kosong segala macam. Itu mulutnya tuh terlalu bocor manusia itu. Tobatlah. Menurut saya sih gini loh, saya mengasihi dia. Kamu pakai nama pastor di depan, itu memalukan kekristenan menurut saya. Janganlah. Kalau kamu berani pakai kata pastor di depan atau kata pendeta di depan, kamu mesti berpikir, ya, jangan bikin malu kekristenan. Kemarin kenapa saya typing minta Bang Waluyo sampaikan ke Sarah di tempat Bang John. Itu memang Sarah itu gimana ya? Ya saya sebagai orang Timur, orang NTT, Noni itu saudara saya juga gitu ya. Saya terima dengan kata-kata Noni itu pelacur, malonte. Barangnya Christian Prince sudah kena dia. Itu bahasa yang memang bahasa betul-betul bahasa Aja mulutnya memang dibawa seperti itu. Jadi jangan terlalu kurang ajar, seperti nanti kalau kami juga tanggapi. Kami ini kalau ngomong itu tidak pada aturan kalau nanti ngomong. Gitu. Jadi
harus punya bukti atau memang betul-betul Noni pernah, kan bilangnya Noni itu pernah telepon atau micat katanya. Dia Komal itu begini, kalau orang teman-teman Kristen yang diskusi atau buka Komal diskusi tentang firman Tuhan atau mau menyampaikan firman, itu jangan naikkan aja si Sarah itu hanya mau bikin merusak saja. Iya, itu menurut saya sih gini ya Memang teman-teman. barangnya manis, tapi nanti dia maunya itu, dia yang mau didengar, tapi kalau saat tidak didengar, kamu akan dihajar habis-habisan. Iya, itu mulutnya Kamu akan dihina-hina habis-habisan. Pokoknya dia itu mencari kesalahan. Intinya seperti yang saya bilang, tetap kalian di Dengar ya, tunggu, saya bicara. Yang saya bilang waktu itu CP Tungtung, itu Haka Raja Sona. sudah ada saksinya Sarah. Justru ini tulang. Itu kasar. Kasih tahu. Jekmi, kamu diam ya, Jekmi. Apa kau? Diam dulu. Itu penipu kamu Yang saya bilang kamu buat titik tete kamu tuh kamu ngeluarin ke depan. Kamu malu gak sih? Kamu tidak merasa ketika lakuanmu nggak malu. Anjing kau ya lonte, Itu kan kau yang akan keluarkan. Kau tadi nyebut saya. Tadi kau nyebut saya. Karena kamu yang maki-maki saya. Paham kamu? Keteologian. Nah, kan gua nggak tahu, baru belajar. Ternyata masih kasih yang ngajarin gua. Kurang ngajar lu lah. Ya bukan salah Udah gua buktinya ya, gua Bang bukti. Luga tuh. Tato gua diturunin, tato gua diblokir. Maksud lu apa? Tato gua diblokir, diturun. Jadi pun ya, Indra pun dia ngatain si Indra lonte pelacur loh. Jadi saya dengar sendiri, makanya saya bilang kok bukan cuma sekali orang. Dikejar-kejar di sini nih. Berapa orang yang bukan cuma aturan tapi berapa orang ya dia sudah ngatain pelacur lonte. Saya juga minta bukti di mana dia bisa buktikan nggak saya melakukan hal itu. Tapi ternyata dia itu tadi dengan hari yang kembali ke Sam, berarti saya tahu berarti dia karakternya gitu. Dan tolong jangan pakai yang namanya pastor pendeta itu jadi batu sandungan. Dan kami berharap kamu bisa merubah kata-katamu itu ya. Dan ketika kamu bisa merubah kata-katamu itu, ya itu adalah kebaikan buat dirimu sendiri juga, supaya dirimu tidak kena masalah semata sendiri. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi Sarah, saya sekali lagi saya mengampuni kamu untuk kamu pernah berkata otak saya kosong segala macam ya. Dan ketika saya merasa kamu di satu Bang Andre itu, saya bilang kamu minta maaf ke kamu. Enggak, aku masih minta maaf sama kamu. Itu salah satu kesombongan kamu, gitu ya. Jadi menurut saya Sarah, sekali lagi saya bilang berubahlah sebelum banyak orang akhirnya menjauhi dirimu. Ya, itu aja. Makasih teman-teman. Ya supaya dia tahu diri aja, maksudnya gitu sih. Kita nggak mau benci dia, tapi itu salah satu siap terapi supaya dia menjadi sadar, itu aja sih sebenarnya. Ya Bang Jack sama Bang Waluyo mediasi deh. Oh enggak. Kendi menurut saya orang seperti itu memang susah untuk diajak ngomong. Kalau saya ngelihat ini Sister Sarah ini, Saya pernah kok. Sebentar Bang Alor gantian. Tunggu Bang Alor, Bang Alor lagi gantian. ngomong. banyak kepahitan, Jakimi juga. Sorry Bang, proses. Gini Bang Andre, kita mendoakan itu sudah pasti ya kan, secara pribadi kita, tetapi juga tetap kita mesti tegur dia gitu ya, kita tetap mesti tegur dia. Ini jadi masalah adalah Bro Andre bukan yang bermasalah sama dia. Betul.
Betul. Tapi Masalahnya si Noni itu dikatain betul. macam itu. Saya tahu perasaan Noni, saya ngerti ngerasain. Kita nggak bisa ngomong maksudnya kita mojokin dia, bukan mojokin dia. Enggak. Saya pernah dikatain sama dia. Otak kosong. Waktu di tempat murah hati sampai saya suruh murah hati itu tutup live-nya. Habis itu tidak di situ, di email lagi. Di email juga itu juga dia. Pokoknya lah kita tahu dan nanti kalau ngomong nanti jadinya ke Bennett semua. Itu mulutnya itu nggak bisa terkontrol. Sampai barang-barang segala CP punya barang kena itu saya di bawah. Saya juga di bawah sampai saya bilang murah CP punya barang. No, ini kan saudara saya orang sana. Dia dengar, dia saksi. Malor, sorry. Malor, kita dalam membela orang jangan memandang suku. Ya, sorry. Ya, tetap buat saya kebenaran di atas segala-galanya, di atas ras, di atas agama dan lain sebagainya. Buat saya benar adalah benar, bukan masalah sukunya ya, sorry.